wabarakatuh. Di sini kalau tunggu aja aja. Kemudian guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan paralel computing tugas arsitektur komputasi SIMD terhadap kasus and body problem. Untuk susunan kelompoknya, kami dari kelompok 10. Pertama dari saya, penelkan nama saya Ahmad Gulam Ramadan Nugroho dengan NIM 3062. Dan selanjutnya, Saya memperoleh dengan NIM 3078. Saya Muhammad Ibnu Batuta dengan NIM 383. baik, selanjutnya akan dimulai dari tugas SIMD yang nomor 1. Di sini disuruh tambahkan jumlah objek yang disimulasikan minimal 10. Posisi awal silakan ditentukan sendiri atau dapat berupa koordinat acak. Nah, ini menggunakan NP random uniform untuk menghasilkan 10 matriks 2D yang berasal 2 elemen secara acak yang mewakili koordinat X dan Y. Selain itu, sesuaikan variabel massa dengan kecepatan sesuai dengan jumlah objek tersebut. Nah, ini adalah inisialisasi parameter dan posisi awalnya. Message digunakan message diinisiasi dari NP array 1000 kali 10 dan posisinya menggunakan NP random uniform dengan titik awal 0,400 dan sysnya 10,2. Untuk kecepatannya akan diinisiasi dari NP zeros yakni 10,2. Selanjutnya yang nomor 2 ini suruh terapkan arsitektur komputasi paralel SIMD. Di sini kami menggunakan modul tambahan bernama Numba untuk menerapkan komputasi paralel secara SIMD. Dengan mengimpor P-range, kami dapat melakukan iterasi secara paralel untuk setiap objek dalam fungsi hitung total gaya. Kami menggunakan dekorator ngit parallel true untuk mengkompilasi JT dengan dan secara optimasi menerapkan paralelisasi dengan arsitektur SIMD. Dekorator ini memastikan bahwa fungsi ini di bawahnya menggunakan properti paralel. Dalam hal ini adalah piring jika properti paralel tidak ditentukan, dekorator akan memberikan peringatan untuk menambahkannya. Sebelumnya, penggunaan iterasi dengan range akan menjalankan iterasi secara sekuensial dan tidak akan memberatkan pengguna CPU, tetapi membuat proses iterasi menjadi lambat. Namun dengan menggunakan p-range, iterasi akan dilakukan secara paralel. Karena sifatnya yang paralel, sulit untuk menentukan urutan iterasi untuk setiap elemen sehingga p-range tidak cocok untuk melihat langkah-langkah urutan jika diperlukan. Ini kita menggunakan import NBS, import Tinker, import Direct, dan form number import p-range. Nah, selanjutnya ini adalah source untuk fungsi untuk menghitung gaya antara dua objek. Selanjutnya ini ada def hitung total gaya yang digunakan untuk memanggil message dan posisinya. Line object digunakan untuk menampilkan line message dan total gaya diinisiasi dari NP zeros. Terus selanjutnya ini ada for i in p-range and object. Nah, ini jika tidak terpenuhi maka kembali ke return total gaya kembali ke awal. Dan jika terpenuhi ini akan lanjut ke for j in p-range. Nah, ketika i sama dengan j maka posisi j itu akan dikurangi posisi i. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke jarak kuadrat. Ini akan digunakan untuk menaikkan jarak 1 dan jarak 2 tadi dikalikan. Dan ketika jarak kuadrat itu dimulai dari 0, maka selesai continue. Nah, selanjutnya lanjut nomor 3. Selanjutnya yaitu jelaskan pemrograman yang telah diterapkan arsitektur komputasi paralel tersebut, yaitu sebelum simulasi diterapkan objek yaitu waktunya yaitu simulasi detiknya itu 644 detik, sedangkan framenya yaitu counter 30. Nah, setelah diterapkan paralesisasi SIMD yaitu waktu simulasinya bertambah lebih cepat, yaitu 59100201 detik. Sedangkan
frame counternya yaitu 5572. Setelah 10 menit SIMD-nya dilakukan. Dan yaitu nomor 4 yaitu analisis perbedaan sesudah dan sebelum implementasi arsitektur. Yang pertama A, telah menerapkan arsitektur SIMD, perubahan paling mencolok adalah percepatan waktu simulasi, penghitungan frame, dan pengerjaan objek. Semuanya menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. B, yaitu program dieksekusi dengan lebih cepat dan kinerjanya meningkat selama runtime berkat kehadiran di dekorator NGET. Dan C, yaitu penggunaan fungsi perangi mempercepat iterasi setiap elemen massa karena dilakukan secara paralel. Selanjutnya yaitu nomor Ya, ya. Yang kelima itu analisis penggunaan CPU antara program sesudah diterapkan arsitektur komputasi paralel dan program yang belum menerapkan. Nah, ini yang dari analisis kami itu program yang tidak menggunakan SIMD memiliki penggunaan CPU yang lebih rendah, sekitar 15% berbeda dari program yang menggunakan SIMD. Nah, namun di program yang menerapkan SIMD memiliki penggunaan GPU yang cenderung tinggi, ya sekitar 35% sampai 50%. Nah, di sini ada 2 poin. Yang poin pertama itu implementasi paralelisasi SIMD. Nah, di sini di gambarnya itu kayak Google Chrome itu GPU-nya 24%, memorinya 91, terus disknya 1%, laptopnya 1%. Nah, seperti itu. Seterusnya Microsoft itu. Nah, yang poin B itu implementasi yang menggunakan paralelisasi SIMD. Itu kayak yang digambar itu Google Chrome itu CPU-nya 49%, ini dan selanjutnya. Nah, dengan menerapkan arsitektur paralelisasi SIMD, program dapat secara lebih efisien memanfaatkan sumber daya GPU yang memiliki multiple core dan multiple thread. Nah, ini membantu menghindari bottleneck dan meningkatkan throughput secara keseluruhan. Nah, next ini di bawah ini ada kode program-programnya. Terus seperti ini kode program-programnya. Sudah mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.